Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini hari Senin kita belajar tema 2, modul yang kedua ya sayang ya. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah PPKN, Matematika, serta Bahasa Indonesia. Selamat menyimak. Untuk pembelajaran PPKN hari ini, di sini ada percakapan antara Asep dan Jajang. Dengarkan baik-baik ya. Jajang bermain ke rumah Asep. Jajang akan bermain ular tangga di rumah Asep. Ibu Asep senang kepada Jajang karena Jajang anak yang sopan. Jajang juga anak yang suka menaati pelaturan. Saat berkunjung ke rumah teman, tahukah kamu peraturan apa saja yang harus ditaati oleh Jajang selama di rumah Asep? Dan apa saja manfaat mentaati peraturan? Mari kita belajar, dimanapun kita berada, kita harus tetap mematuhi peraturan. Misalnya, ketika kita bermain di rumah teman, contoh peraturan ketika bermain di rumah teman adalah yang pertama, kalian harus mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Yang kedua, kalian harus selalu meminta izin sebelum meminjam mainan. Contoh, saat kalian ingin bermain lalu meminta ingin memainkan mainan tersebut, kalian harus meminta izin terlebih dahulu. Contohnya, Asep, apakah boleh saya memainkan mainan ini? Jika boleh, diperbolehkan. Silakan oleh kalian dimainkan. Yang ketiga, kalian harus selalu merapihkan mainan setelah kalian selesai bermain. Paham ya anak-anak ya? Nah, di sini permainan akan berlangsung tertib dan menyenangkan jika kamu mengikuti peraturan. Di bawah ada tabel yang harus kalian isi. Diskusikan bersama ayah dan ibumu, lalu berilah tanda centang untuk sikap yang mematuhi peraturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak mematuhi peraturan. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, untuk pelajaran matematikanya, kalian masih ingatkan yang Ibu telah sampaikan pada minggu lalu tentang perkalian bersusun? Nah, mari kita mengingat kembali materi sebelumnya dengan mengerjakan latihan soal berikut ini ya. Temukan bentuk perkalian dan hasilnya. Di nomor 1, di situ ada berapa kotak anak-anak? Pintar. Ada 4 kotak. Berarti kalian simpan di angka depannya 4 dikali di dalam kotak masing-masing ada berapa bintang? Coba hitung. Benar, ada 6. Jadi 4 dikali 6 sama dengan 6-nya ada 4. Pintar. Lalu silahkan kalian isi ya. Nah, untuk pembelajaran terakhir, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Di sini ada sebuah bacaan. Dengarkan baik-baik ya. Ibu akan bacakan. Membuat jus bersama ibu judulnya. Di siang hari yang panas, ibu bersama Jajang berencana membuat jus melon di rumah. Bahan yang diperlukan diantaranya buah melon, susu kental manis, blender, gelas, sendok, gula, es batu, dan alat penyaring. Caranya, pertama-tama ibu mengupas melon. Kemudian Jajang membantu memotong kecil-kecil dan memasukkannya ke dalam blender. Setelah ditambahkan sedikit gula, es batu, dan air secukupnya. Setelah di blender, ibu menyaring jus tersebut dan menambahkan susu kental manis. Kemudian menuangkannya ke dalam gelas. Jus siap diminum dan Jajang sangat senang sekali. Nah anak-anak, di bawahnya ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Yang satu, apa yang dilakukan Jajang dan ibu di rumah? Tahu kan? Yang kedua, bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat jus melon? Yang ketiga, apa saja alat yang mereka gunakan untuk membuat jus? Jadi bahan dan alat itu berbeda ya anak-anak. Yang empat, dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Kalian masih ingat kan? Benda padat itu apa? Cair serta benda gas. Dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda cair? Pasti tahu kan? Nah, anak-anak mengenal wujud benda. Mari kita mengenal wujud benda.
Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, benda padat adalah gelas. Jika dipindahkan gelas dari meja ke dalam kardus, bentuknya apakah berubah? Tidak kan, bentuknya akan seperti gelas. Lalu di sini ada berikut contoh-contoh lainnya dari benda padat yang ada di rumah. Ada di gambar ya. Lalu benda cair. Ibu, apa pengertian benda cair? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair akan selalu menyerupai bentuk wadahnya. Coba amati cairan pembersih jendela atau lantai yang ada di rumah. Cairan yang ada di dalam botol pembersih bentuknya seperti botol. Jika dipindahkan ke botol lain, bentuknya pun akan mengikuti botol yang baru. Betul kan? Yah, benar sekali. 3 adalah benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume anak-anak. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah seperti udara di dalam balon. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Semangat belajarnya. Salam rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.